Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, tema pada kesempatan malam hari ini, ya, bincang-bincang Dhamma, yang akan saya sampaikan adalah sebab menjadi manusia inferior dan superior. Nah, manusia inferior dan superior sama halnya manusia yang dalam kehidupan ini inferior adalah banyak sekali ya hal-hal yang sangat kurang ya yang disandang oleh manusia ketika lahir di kehidupan ini. Tetapi superior ya berlawanan ya di mana banyak keunggulan, banyak keberuntungan yang dialami di kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, hal yang pertama yang harus kita ketahui ya dalam kehidupan ini sebagai orang yang punya keyakinan terhadap tiratana, tentunya kita selalu dianjurkan untuk melakukan kebajikan. Ya, karena kebajikan ini yang bisa mendatangkan kebesaran dan kekayaan yang berlimpah ya, dalam kehidupan ini. Nah, namun yang harus diketahui lebih lanjut, ya terkadang kita dalam kehidupan ini ketika mendapatkan yang sebaliknya, ya tidak mendapatkan kebesaran, ya nama baik dan sebagainya, dan juga kekayaan yang berlimpah. Nah, kita berkecil hati, ya kita putus asa sehingga ya menyalahkan orang lain, ya menyalahkan ya sosok yang di luar daripada diri kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kehidupan ini layaknya seperti seorang pelukis. Ya, seorang pelukis ya akan menghasilkan lukisan yang indah, yang bagus, ya, yang sangat luar biasa, bahkan dikagumi oleh setiap manusia yang melihatnya, itu karena pelukis tersebut terampil. Ya. Dan juga sebaliknya, ya, di mana seorang pelukis yang kurang terampil, ya pasti ya ketika melukis akan menghasilkan lukisan yang tidak baik. Ya, sehingga ketika seseorang melihat atau orang-orang melihat hasil dari karyanya itu pasti akan memunculkan kekecewaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, pelukis yang terampil ini ibarat adalah manusia di mana yang kehidupan lampaunya dan kehidupan sekarang itu menjadi orang yang terampil dalam berlatih dhamma. Ya, karena nanti kaitannya dengan manusia yang superior, yang punya keunggulan, yang punya berkah-berkah dalam kehidupan ini. Nah, seorang pelukis yang terampil itu ibarat manusia atau makhluk hidup yang punya ya keterampilan untuk membina dirinya, ya melatih dirinya dengan baik sehingga ketika terlahir sebagai manusia, nah ia memperoleh banyak sekali ya berkah-berkah. Ya, berkah-berkah yang bisa didapatkan dalam kehidupan sebagai manusia. Tetapi sebaliknya, seorang pelukis yang tidak terampil, makhluk yang tidak terampil, ya dia tidak akan ya mendapatkan hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang membuat di dalam kehidupan ini menjadi ya, jadi yang membuat manusia itu ya mulia atau tidak mulia, hina itu adalah
diri sendiri. Ya, jadi kalau dalam kehidupan ini kita menjadi seorang yang tidak terampil, ya bahkan banyak sekali perilaku buruk yang dikembangkan, maka ketika perilaku itu menjadi salah satu kondisi kelahiran kita sebagai manusia, maka ia akan menghasilkan manusia yang inferior. Tetapi sebaliknya, ketika dalam kehidupan ini, ya maupun sebelumnya, ya kita terampil untuk melatih diri dengan baik, ya belajar dhamma, melatih berdana moralitas dan sebagainya, berlatih meditasi, ya maka di situ akan menghasilkan, ketika kita terlahir sebagai manusia, akan menghasilkan kehidupan yang superior. Ya banyak keberuntungan, banyak keunggulan yang kita dapatkan, banyak berkah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, lukisan itu akan indah apabila ya yang melukis adalah orang yang terampil. Begitu juga kehidupan ini yang akan banyak sekali berkah, banyak sekali keberuntungan, banyak sekali hal-hal yang mungkin saja semestinya diinginkan oleh kebanyakan orang itu didapatkan, maka kehidupan lampau maupun sekarang kita sudah menjadi orang yang handal, ya, di mana menjadi pelukis yang handal, sehingga mampu menghasilkan lukisan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, jika dalam kehidupan ini ya kita banyak sekali ya kesulitan, kekurangan, bahkan yang mungkin saja semua makhluk, terutama manusia itu ingin menghindari ya keadaannya seperti itu, maka kehidupan lampau maupun sekarang kita sudah ya menjadi orang yang tidak pandai ya untuk melukis kehidupan kita. Ya, jadi lukisan kehidupan ini seperti kehidupan saat ini. Ya, lukisan itu ibarat kehidupan kita saat ini. Jadi kehidupan kita saat ini salah satu sebabnya ya kita hasilkan di kehidupan masa lampau. Ya, baik dan buruk, ya unggul dan hina, mulia atau tidak itu tergantung dari diri sendiri. Nah, lebih daripada itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, ya jika kita melihat ya bahwa satu perbuatan buruk yang kita lakukan ya itu buahnya, kalau kita melihat karakteristik dari perbuatan buruk itu membelenggu. Ya, membelenggu. Bahkan dalam Dhammapada itu diibaratkan, dianalogikan ya oleh Sang Buddha, perbuatan buruk yang kita lakukan ya, itu seperti roda pedati. Ya, roda pedati di mana yang ditarik oleh lembu. Ya, jadi roda pedati itu mengikuti langkah kaki lembu, di mana lembu yang menariknya itu pasti menderita. Nah, semua perbuatan buruk, ya, semua perbuatan yang tidak baik, ya, itu adalah salah satu sebab mengapa dalam kehidupan ini kita menjadi menderita. Ya, kita menjadi menderita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya, menderita dalam kehidupan ini, yaitu ya hasil dari perbuatan buruk, tetapi bukan ya satu-satunya sebab, salah satu sebab, ya, salah satu sebab. Ya, jadi diibaratkan sebagai lembu yang menarik roda pedati, di mana lembu ini ya pasti menderita. Nah, sebaliknya perbuatan baik ya dianalogikan seperti bayang-bayang, di mana kita mengetahui sendiri bayang-bayang tidak pernah membebani bendanya. Bayang-bayang tidak pernah membuat bendanya menderita. Nah, inilah perbedaan ya dari perbuatan buruk dan perbuatan baik. Sama-sama mengikuti, tetapi buahnya berbeda. Yang satu membelenggu, yang satu membuat batin kita ya menderita, tetapi yang satu tidak membelenggu. Yang satu sifatnya membebaskan, ya seperti bayang-bayang.
Ya, bayang-bayang itu ya mengikuti bendanya ketika ada cahaya sampai kapanpun ya dia tidak pernah membebani. Tetapi berbeda ya dengan roda pedati. Ya ketika si lembu ini menarik, maka dia akan terbebani. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan ya dalam kehidupan ini. Ya supaya ya karena lukisan ya kehidupan kita, gambaran kehidupan kita yang kita alami saat ini itu bergantung juga dengan perbuatan kita di masa lampau maupun saat ini. Ya, jadi salah satunya adalah sebab perbuatan masa lampau. Ya, jadi bisa disimpulkan ya jadi sebab dari manusia inferior dan superior itu karena yang menyebabkan ini adalah ya perbuatannya, ya perbuatan dari manusia itu sendiri, makhluk itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, nah tentunya dalam kehidupan ini ya sering kita mendengar bahwa ya setiap manusia ya ketika ia tidak terampil membina diri, melatih diri sesuai dengan dhamma, ya, atau ia tidak melakukan kebaikan dalam kehidupan ini, maka kita tahu dengan pasti ketika itu menjadi salah satu sebab untuk menjadi kondisi ya kelahiran kita, maka itu akan menghasilkan kelahiran yang tidak bagus. Ya, jadi dalam Salayaka Sutta juga ya disebutkan di dalam Majjhima Nikaya ya percakapan antara Brahmana ya salah satu Brahmana dengan Sang Buddha. Ya, jadi Brahmana Sala ya melihat ya fenomena bahwa sebagian manusia ya setelah mengalami kematian, setelah tubuhnya hancur, nah itu sebagian terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Ya, alam apa ya? Alam neraka. Tetapi sebagian manusia setelah mengalami kematian, ya, setelah tubuhnya hancur dalam kehidupan ini, dan dia pergi ke alam surga. Ya, jadi ada yang turun, ya, ada yang naik, ya. Nah, naik artinya yang terlahir di alam bahagia, yang terlahir di alam menderita. Ya, ada dua kecenderungan, tetapi kebanyakan ya sangat jarang ya manusia yang mampu setelah mengalami kematian itu terlahir di alam bahagia. Tetapi dalam sejarah ya kita mengetahui sendiri banyak sekali ya orang-orang yang mempraktikkan dhamma, yang belajar dhamma itu mampu untuk terlahir di alam bahagia. Nah, jadi Brahmani tanya kepada Sang Buddha, penyebabnya apa? Nah, Sang Buddha dengan tegas menjawab bahwa orang-orang yang tidak terampil ya melatih dhamma, orang-orang yang tidak terampil ya melakukan kebajikan, inilah orang-orang yang setelah mengalami kematian, ia akan terlahir di alam. Ya, setelah tubuhnya hancur, dia akan terlahir di alam bakal alam neraka. Tetapi orang-orang yang terampil melakukan kebajikan, nah ini adalah orang-orang yang setelah kematian, setelah tubuhnya hancur, ya dia akan terlahir di alam di alam surga, ya di alam bahagia. Nah, dengan jelas ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita terlahir sebagai manusia tentunya sebab yang mengondisikan kita terlahir sebagai manusia adalah perbuatan baik kita. Ya. Terus bagaimana Bante kalau saya terlahir sebagai manusia ya tetapi banyak sekali ya kesulitan. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Culakamma Vibhanga Sutta. Nah, di mana satu perbuatan buruk ya apabila itu menjadi pengondisi kita untuk terlahir, maka dengan pasti itu akan menyebabkan seseorang terlahir di alam bakal alam neraka. Tetapi jika sebaliknya dia
ya melakukan perbuatan buruk, tetapi dia terlahir sebagai manusia, ya, tetapi bukan berarti perbuatan buruk ini yang menjadi pengondisi ya seseorang terlahir di alam manusia. Ya, jadi ketika itu berbuah, ya perbuatan buruk itu berbuah, dia terlahir sebagai manusia, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kesulitan. Ya, kesulitan. Contohnya, ya banyak perbedaan dalam kehidupan ini, ya, di mana ada orang yang punya umur panjang, ya ada yang umurnya pendek. Ya, kalau di dalam Cula Kami Bangga Sutta disebutkan ya, kalau orang yang umurnya panjang berarti dia tidak suka untuk ya membunuh makhluk hidup. Nah, tetapi orang yang umurnya pendek bahkan sebelum dilahirkan ya sudah mengalami kematian. Nah, itu adalah sebab dari mengapa. Ya, sebabnya adalah ketika dia mengalami kehidupan ya dia sering ya membunuh makhluk hidup. Ya, jadi kalau dalam kehidupan ini banyak sekali ya lukisan-lukisan yang bisa kita lihat, terutama yang disandang oleh manusia itu sendiri, ya sangat beragam. Ya sangat beragam. Ada yang umur panjang, ada yang pendek, ada yang mungkin saja sakit-sakitan, ada yang sehat. Nah, itu banyak sekali ya perbedaan-perbedaan yang dialami, yang disandang oleh manusia pada umumnya. Nah, namun Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, yang perlu saya tekankan ya dalam pertemuan ini, ya kita tidak tahu ya kehidupan lampau kita, ya kita sudah melakukan apa saja. Mungkin saja berjuta-juta bermiliaran ya perbuatan buruk yang sudah kita lakukan dalam hal berpikir, berucap ataupun bertindak melalui badan jasmani. Tetapi yang paling penting itu adalah yang sekarang. Ya, yang sekarang. Ya, karena kita tidak bisa mengulangi lagi yang lampau. Yang bisa kita rubah adalah yang sekarang. Ya, di mana kita bisa ya membimbing diri lebih baik. Ya, jadi saya akan memberikan salah satu gambaran. Kita tahu bahwa semua perbuatan buruk yang nantinya akan berbuah dalam kehidupan ini, ya pasti hasilnya adalah penderitaan. Ya karena penderitaan yang kita alami itu benihnya dari perbuatan buruk kita di masa lampau maupun kehidupan saat ini. Ya, tentunya ketika kita bahagia berubah menjadi menderita, nah ini ada hukum perubahan. Tetapi yang membuat benar-benar kita menderita adalah karena adanya kemelekatan. Ya, kalau kita tidak melekat, maka ya, penderitaan itu tidak kita alami. Ya, jadi kenapa ada kemelekatan? Karena ada keinginan. Ya, inginnya tidak seperti ini, tetapi ya sebaliknya yang terjadi. Ya, jadi ini yang perlu saya tekankan. Ya, dalam kehidupan ini kita berlatih dhamma, ya berlatih kebajikan, ya tujuannya untuk mengurangi kemelekatan. Ya, sangat penting ya untuk mengurangi kemelekatan. Jadi terkadang dalam seseorang ya berpraktek ketika saya lihat ya ini fenomena yang saya lihat, ya, tetapi ya memang kembali pada diri sendiri. Ya dia rajin sekali berdana, rajin sekali melakukan perbuatan baik. Ya, tetapi karena saking rajinnya sudah terbiasa lupa, ya lupa apa ya tujuan, bagaimana manfaat dari perbuatan baik itu, apa yang bisa saya peroleh. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian ya suka berdana ya ke wihara, saking rajinnya sehingga lupa aspek-aspek supaya berdana itu menjadi kita tidak kikir, ya kita tidak kekikiran itu tidak bisa kita hilangkan. Jadi apa yang dilakukan? Ya memberikan hanya memberi saja, ya sekedar memberi, ya tanpa perhatian, tanpa melihat ya reaksi batin. Nah itu sangat disayangkan.
Nah, karena yang membedakan kebajikan, ya, terutama memberi ya dalam agama Buddha, ya, ada dengan kebajikan memberi yang dilakukan orang pada umumnya itu adalah aspek batin. Ya, kalau batin ini dilupakan, ya bagaimana kita belajar saat memberi itu supaya ya batin kita tidak melekat, maka sangat disayangkan. Nah, seharusnya orang yang semakin mahir berbuat baik, ya harusnya semakin mahir juga ya melihat ya batinnya seperti apa ketika memberi, ketika melepas barang yang diberikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, salah satu karakteristik dari kama kalau kita melihat ya sadisang pakang genetik. Ya, sadisang pakang genetik, di mana kama akan memberikan hasil yang menyerupainya. Ya, jadi itu adalah salah satu ya aspek yang bisa kita renungkan dalam kehidupan ini. Jadi apapun yang kita lakukan, ya buahnya itu menyerupai. Ya, ada salah satu cerita seorang istri nakoda, kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar atau pernah membaca, ya saya akan mengulang secara singkat. Nah, di mana ya kama yang dilakukan, ya lukisan kehidupan, ya istri nakoda ini pertama kali ya terjadi ya sebenarnya di kehidupan lampau istri nakoda ini adalah seorang istri ya, istri muda ya, karena masih muda dan juga suaminya juga masih muda, ya seperti pasangan pada umumnya. Tetapi malangnya ya suaminya ini meninggal terlebih dahulu dan terlahir di rahim seekor anjing. Ya, seekor anjing. Jadi terlahir di rahim seekor anjing, ya yang dilakukan apa? Mengikuti istri mantan istrinya ini yang sekarang menjadi seorang janda, ya karena tidak mempunyai suami karena sudah meninggal. Nah, apa yang terjadi? Ya, karena dulunya kelahiran sebelum terlahir di rahim anjing ya menjadi seekor anjing, ya ini adalah statusnya sebagai suaminya. Jadi kemelekatannya masih ada. Sehingga yang dilakukan kemanapun, ya mantan istrinya ini ya pergi, ya, anjing itu mengikuti. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika ya mereka pergi dan pulang, nah mereka diejek. Ya, jadi seorang janda muda ini diejek ya bahwa akan pergi berburu, ya nanti akan mendapatkan daging yang akan dimakan oleh mereka ya, mereka berdua ya. Jadi seorang wanita muda ini yang tidak bersuami dan dengan anjing ini. Jadi karena terpengaruh ya, malu ya dengan ejekan tersebut, sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali kebencian ya dengan anjing ini. Ya, padahal anjing ini dulunya adalah suaminya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya mencoba untuk membunuhnya, bahkan ya pembunuhan itu sempat dilakukan beberapa kali. Sampai ketika melakukan pembunuhan itu dengan cara mengikat pasir ya, sekantong pasir di leher anjing tersebut dan dibuang ke sungai. Ya. Jadi ini adalah kama ya. Lukisan kehidupan yang sudah dilukis oleh ya wanita muda ini. Dan ketika dia terlahir lagi setelah mengalami kematian, terlahir sebagai istri nakoda. Nah, apa yang terjadi? Ya. Jadi nakoda ini sering berlayar mengantarkan ya penumpang. Jadi suatu ketika berlayar mengantarkan penumpang, ya istrinya ini ikut. Jadi ketika istrinya ini ikut, nah ternyata ketika sudah sampai di tengah-tengah kapal yang ditumpangi, ya itu berhenti.
ya berhenti. Kita tahu kalau di tengah-tengah samudra tidak ada ya karang ya karena sangat dalam sekali. Tetapi berhenti. Ya berhenti. Sehingga apa yang terjadi? Ya, nakoda ini punya keputusan. Ya, wah ini jangan-jangan ada orang yang kamanya buruk. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan ini ya sering ya kita mengasumsikan ya. Jadi sama seperti nakoda ini. Tetapi yang terjadi memang sebenarnya memang ada orang yang kamanya buruk yaitu istrinya sendiri. Nah apa yang terjadi ya? Sebelumnya memang tidak mengetahui ya nakoda ini tidak mengetahui kalau istrinya memang punya kama yang seperti itu. Ya, jadi buahnya memang saat itu memang berbuah. Nah yang terjadi ketika kapalnya itu berhenti, nakoda ini setuju. Ya. Jadi kalau yang dapat undian ini akan dibuang ke laut ya dengan cara ya diikatkan benda ya seperti pasir ya gimana supaya ya tenggelam. Jadi siapapun ya dari penumpang ya maupun nakoda itu sendiri ketika mendapatkan undian itu harus dibuang. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama ya walaupun istri nakoda ini mempunyai kama buruk ya membunuh seekor anjing dengan cara mengikat pasir ya sekantong pasir di lehernya dan dibuang ke sungai. Tetapi ketika terlahir sebagai seorang istri nakoda dia punya paras yang sangat elok, yang sangat bagus. Nah, dia punya kepribadian yang sangat lembut. Ya. Nah, ketika undian ini dimulai, apa yang terjadi? Istri nakoda itu yang mendapatkan pertama kali. Ya, jadi istri nakoda itu mendapatkan pertama kali. Ya. Terus apa yang terjadi? Wah, orang-orang berpikir, wah ini orang tidak mungkin ya seseorang ya istri nakoda di mana orangnya lembut, orangnya baik, punya paras yang bagus, ya punya kama buruk yang seberat itu. Jadi setuju ya, nakoda dan para penumpang yang lain setuju. Ya, jadi istrinya ini terbebas dan dilakukan undian ulang. Ya, tetapi yang kedua kalinya juga istri nakoda ini yang mendapatkan undian tersebut. Ya, kedua kalinya juga orang-orang berpikir sama seperti yang di awal tadi. Ya, tidak mungkin ya istri nakoda yang punya paras bagus, perilakunya baik, tetapi dia punya kama buruk yang sangat berat sehingga mengakibatkan kapal ini berhenti di tengah-tengah. Ya, jadi ketiga kalinya ya sepakat untuk diundi kembali, tetapi istri nakoda ini yang mendapatkan undian tersebut sehingga ya mereka semua nakoda dan para penumpang itu setuju ya untuk membuang istrinya di lautan, di samudra dengan cara mengikat sekantong pasir ya di lehernya. Tujuannya supaya tenggelam. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ternyata kapalnya ini perlahan-lahan berjalan. Nah, ini adalah salah satu sebab mengapa ya istri nakoda itu ya mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya karena masa lampau dan kama yang kita lakukan itu menyerupai apa yang kita lakukan. Maka di dalam Julakama Vibhanga Sutta itu ya disebutkan orang yang gemar membunuh ya akan mempunyai umur yang pendek. Orang yang menghindari pembunuhan akan mempunyai umur yang panjang. Nah, orang-orang yang suka menyakiti ya, suka menyakiti makhluk lain ya, maka dia akan mendapatkan kondisi yang sakit-sakitan. Tetapi orang-orang yang tidak suka menyakiti, dia akan mendapatkan kondisi yang sehat dalam kehidupan ini. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, nah karena melihat ya sangat
bahaya ya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka sebaiknya kita menghindari. Ya, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, dalam kehidupan ini tentunya seringkali kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Ya, bahkan hinaan, ya, celaan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini itu sebenarnya kalau direnungkan kembali, tidak ada orang lain yang harus kita salahkan. Tidak ada orang lain yang harus kita jadikan kambing hitam. Karena pada dasarnya, ya, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, kalau kita ya merenungkan ya hal demikian, maka ya hal yang buruk itu akan berhenti, ya akan berhenti. Ya tidak akan bergulir lagi untuk kita dapatkan. Ya, karena bahasa sederhananya ya kita bayar utang. Nah, kalau utang itu sudah dibayar ya tentunya kita tidak ditagih lagi. Tetapi kalau ketika kita ya utang itu ditagih ya tetapi kita tidak mau membayar, maka ya nantinya akan mengakibatkan ya penderitaan lagi, akan ditagih lagi, akan kita alami lagi ya berkali-kali lipat. Nah, jadi salah satu ya karakteristik dari kama yaitu buahnya menyerupai. Dan kita harus tahu ya semua dari hal-hal yang baik maupun buruk yang kita dapatkan saat ini tidak terlepas dari perbuatan kita. Jadi yang menyebabkan mengapa dalam kehidupan ini ya beragam ya lukisan ya manusia yang disandang oleh manusia, lukisan kehidupannya masing-masing itu tidak terlepas dari perbuatannya. Ya, jadi tentunya karena kita sudah mengetahui ya sebab dari mengapa dalam kehidupan ini ada manusia inferior dan superior. Nah, sebab ini adalah perbuatan kita yang menyebabkan manusia atau lukisan kehidupan kita menjadi bagus atau tidak bagus. Nah, yang perlu saya tekankan ya, untuk menjadi seorang seniman yang terampil itu juga tidak mudah. Ya, harus berlatih. Ya, jadi awalnya memang tidak terampil ya, supaya menjadi seorang seniman yang terampil, yang mampu menciptakan lukisan kehidupan kita yang baik, lukisan kehidupan kita yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, ya, dalam kehidupan ini tentunya kita sendiri menyadari ya ada kondisi-kondisi yang tidak baik yang kita alami ya di lingkungan keluarga, di lingkungan ya, wihara maupun di tempat lain. Nah, kalau kita merenungkan kembali, ya itu adalah murni dari kesalahan kita. Nah, mereka semua yang menyebabkannya, yang menyebabkan kita marah itu hanya sebagai ya kondisi ya di mana ya kama atau perbuatan buruk kita itu berbuah. Kalau kita merenung seperti itu, saya kira ya perbuatan buruk atau penderitaan kita akan berhenti. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita sebagai manusia untuk memahami ya hukum kama itu sendiri. Di mana jadi kita tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita juga perlu yang namanya berubah. Nah, sikap mental yang seperti inilah yang harus dikembangkan dalam kehidupan ini.